Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Anissa Wulandari ingin mengulas sejarah Sumpah Pemuda. Sejarah Sumpah Pemuda 27 hingga 28 Oktober 1928. Lahirnya Sumpah Pemuda berawal dari Kongres Pemuda II yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia dan dihadiri oleh organisasi pemuda, di antaranya Jong Java, Jong Sumateren Bond, Jong Bataks Bond, Pemuda Indonesia, Jong Islamiten Bond, Jong Cebles, Sekar Rukun, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Kongres ini dilaksanakan di 3 gedung serta 3 rapat yang berbeda untuk menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928. Rapat pertama ini diselenggarakan di Gedung Katolik Jonglegen, Bonn, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara kemudian dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang akan memperkuat persatuan Indonesia, di antaranya sejarah, bahasa, hukum, adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928. Rapat kedua diselenggarakan di Gedung Us Java Bioskop dan bahasan utama seputar pendidikan. Keduanya pembicaranya adalah Purnomo Welan dan Samniji Mangunsarkoro yang sependapat bahwa setiap anak harus mendapatkan pendidikan kebangsaan. Selain itu, anak juga harus dididik secara demokratis dan ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dengan di Rapat ketiga Minggu 28 Oktober 1928. Rapat yang ketiga diselenggarakan di Gedung Indonesia Club Huis Keramat yang kini diabadikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Pada sisi ini, Seonario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan, sedangkan Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak dapat dipisahkan dari penggerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini akan mendidik anak-anak lebih disiplin dan mandiri. Keduanya adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam hal perjuangan. Pada rapat ketiga inilah diumumkan rumusan hasil kongres yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia. Sebelum kongres ditutup, W.R. Supratman menampilkan lagu ciptaannya Indonesia Raya yang mendapat sambutan meriah. Satu hal yang menarik dari lagu ini, tidak banyak yang mengetahui bahwa lagu tersebut selama ini dinyanyikan hanya satu bait. W.R. Supratman menciptakan lagu tersebut dalam 3 bait stanza. Dari ketiga stanza, pertama jauh lebih populer dan dihafal masyarakat Indonesia daripada kedua dan ketiga. Indonesia Raya kemudian diresmikan menjadi lagu kebangsaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. 27 hingga 28 Oktober 1928 yang dilaksanakan di Welverden oleh sebuah panitia dan susunan sebagai berikut. Ketua Sugondo Jojo Puspito PPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumateren Bond, Bendahara Amir Syajarifuddin Jong Bataks Bond, Pembantu 1 Johan Muhammad Jaja Jong Islamited Bond, Pembantu 2 R. Kaja Soingkanap Pemuda Indonesia, Pembantu 3 RCL Senduk Jong Cebles, Pembantu 4 Johannes Lemenja Jong Ambon, Pembantu 5 Rohjani Suud Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda 1928. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. D. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan dari jajahan negara asing. Oleh sebab itu, Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut makna Sumpah Pemuda. 1. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda menjadi titik awal perjuangan anak muda. Kala itu
pemuda dan pemudi rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. 2. Menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. 3. Menjaga keutuhan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat di era sekarang. Makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran sejarah di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.